Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Bahauddin Mudari Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Kelompok 6 Semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Finansial Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Masfufatul Khairiyah SAK. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi ujian akhir semester dengan judul struktur modal dan biaya modal. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Nurjamila dengan NPM 2302210215. Yang kedua ada Andrea Nur Ilham dengan NPM 2302210217. Yang ketiga ada Satria Ahmad Maulidi dengan NPM 2302210218. Yang keempat ada Muhammad Albi dengan NPM 2302210221. Dan yang terakhir ada R. Muhammad Adil dengan NPM 2302210233. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Struktur Modal dan Biaya Modal. Definisi struktur modal dan biaya modal. Struktur modal adalah perbandingan antara utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset dan operasionalnya. Struktur ini mencerminkan strategi pembiayaan jangka panjang perusahaan dengan fokus pada proporsi utang jangka panjang dan modal sendiri yang memengaruhi risiko keuangan dan tingkat pengembalian. Biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan untuk memenuhi harapan investor atau pemberi pinjaman. Biaya modal terdiri dari biaya utang, yaitu bunga atas pinjaman setelah pajak, dan biaya ekuitas, yaitu pengembalian yang diharapkan pemegang saham. Kombinasi keduanya dihitung melalui Weighted Average Cost of Capital atau WACC yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan investasi. Di sini saya akan menjelaskan komponen struktur modal dan biaya modal. Komponen struktur modal dan biaya modal adalah elemen-elemen yang membentuk sumber pembiayaan yang membentuk perusahaan serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Berikut penjelasan rinci setiap komponennya. Yang pertama itu adalah komponen struktur modal. Yang pertama ada ekuitas atau equity yang dana yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau melalui penerbitan saham. Ini mencakup saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Dan kedua itu adalah utang atau debt, dana yang diperoleh melalui pinjaman atau penerbitan obligasi. Utang dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada jangka waktu kewajiban. Untuk komponen biaya modal, yang pertama itu adalah biaya ekuitas, cost of equity, biaya yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemegang saham yang mencakup dividen dan pengembalian yang diharapkan. Yang kedua itu adalah biaya utang, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar bunga utang. Biasanya biaya utang lebih rendah dibandingkan biaya ekuitas karena utang dianggap kurang berisiko bagi pemberi pinjaman. Yang terakhir itu adalah biaya rata-rata tertimbang modal. Kombinasi biaya utang dan ekuitas yang dihitung berdasarkan proporsi masing-masing dalam struktur modal perusahaan atau WACC digunakan untuk menentukan biaya modal keseluruhan perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktur modal dan biaya modal. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, teori Modigliani dan Miller atau MM, yang dimana dalam pasar yang sempurna tanpa pajak, biaya kebangkrutan atau asimetri informasi, struktur modal proporsi utang dan ekuitas tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dan yang kedua itu ada teori trade-off
yang dimana perusahaan harus menyeimbangkan manfaat uang dengan biaya utang seperti risiko kebangkrutan. Karena perusahaan menentukan titik optimal di mana manfaat dari penggunaan utang mencapai maksimum sebelum biaya tambahan seperti risiko finansial mulai melebihi manfaat tersebut. Yang ketiga, teori pecking order, yang dimana dengan adanya asimetri informasi dan pendanaan, perusahaan memiliki referensi dalam pembiayaan seperti laba ditahan atau sumber internal atau biaya terendah. Terus yang kedua utang, yang ketiga ekuitas baru paling mahal karena adanya dilusi kepemilikan dan risiko investor. Yang keempat itu implikasi struktur modal seringkali bukan hasil dari pencarian optimal, melainkan cerminan referensi pendanaan ini. Yang ketiga, teori agensi. Konflik antara pemegang saham dan manajer dapat memengaruhi keputusan struktur modal. Yang pertama, utang dapat bertindak sebagai mekanisme disiplin terhadap manajer karena pembayaran bunga rutin memaksa efisiensi operasional. Yang kedua, namun penggunaan utang yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan yang mungkin tidak sesuai pemegang saham, yang tidak disukai pemegang saham. Struktur modal dipengaruhi oleh upaya meminimalkan biaya agensi melalui kombinasi utang dan ekuitas. Setiap teori memberikan wawasan berbeda-beda tentang faktor yang mempengaruhi struktur modal, dan kombinasi teori sering digunakan dalam praktik untuk memahami strategi keuangan perusahaan. Berikut merupakan contoh soalnya. Sebuah perusahaan ingin menerbitkan saham biasa baru untuk mendapatkan pendanaan sebesar 2 miliar. Harga pasar saham saat ini adalah 10.000 per lembarnya. Pertumbuhan dividen tahunan diperkirakan sebesar 5% dan dividen per lembar sahamnya pada tahun depan diproyeksikan sebesar 500. Biaya emisi flotation cost-nya diperkirakan sebesar 4% dari harga saham. Berapakah biaya modal saham biasa baru atau KSB yang akan dikeluarkan oleh perusahaan? Di sini rumus biaya saham biasa baru atau KSB adalah KSB sama dengan D1 per PO 1 kurangi FC plus G. Di sini keterangannya D1 merupakan dividen per lembar saham di tahun depan. PO sama dengan harga pasar saham saat ini. FC merupakan flotation cost yang merupakan biaya emisi dalam bentuk desimal. G sama dengan tingkat pertumbuhan dividen per tahunnya. Berikut pembahasannya. KSB sama dengan D1 per PO 1 kurangi FC plus G. KSB sama dengan 500 per 10.000 dikali 1 kurangi 0,04 ditambah 0,05. KSB sama dengan 500 per 10.000 dikali 0,96 tambah 0,5. KSB sama dengan 500 per 9.600 ditambah 0,05. KSB sama dengan 0,0521 tambah 0,05. KSB sama dengan 0,1021 atau kita desimalkan itu 10,21%. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materinya. Berikut kesimpulannya, struktur modal dan biaya modal memainkan peran penting dalam keputusan keuangan perusahaan. Struktur modal yang tepat dan membantu perusahaan dalam mengoptimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan biaya modal. Biaya modal terdiri dari biaya ekuitas dan biaya utang, yang masing-masing memengaruhi pengambilan keputusan finansial. Teori-teori yang ada memberikan panduan untuk perusahaan dalam menentukan kombinasi utang dan ekuitas yang ideal sesuai dengan kondisi pasar
dan kebutuhan perusahaan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.